Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, kita bersyukur tentunya atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita. Terutama di subuh seperti ini, Allah berikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat yang termahal, yaitu nikmat iman dan Islam, serta kenikmatan kita dapat melaksanakan sholat subuh yang dilanjutkan dengan kajian kitab Minhajus Shalihin. Dan kita semua mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal saleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kita juga sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, di pertemuan ini kita akan masuk pada tema tentang as-suluk al-ijtimai wal adabul ammah. Perangai sosial dan adab-adab secara umum. Di dalam kitab Minhajus Shalihin, di sini ada 16 pembahasan. Dan kita akan coba di setiap kali pertemuan membahas satu tentang adab-adab yang ada di dalam kitab ini. Dan adab yang pertama yang dipaparkan oleh Syekh Izzuddin Bilik, pengarang kitab Minhajus Shalihin, adalah adabu tilawatil Qur'anil Karim. Adab membaca Al-Qur'anul Karim. Seperti bahasan-bahasan sebelumnya, bahwa Syekh Izzuddin Bilik, beliau selalu mengutip ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang tema tersebut. Dan ayat yang berbicara tentang adabu tilawatil Quran itu firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16 sebelum surat Al-Isra. Ayatnya ayat yang ke-98.
Di ayat itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'id, maka berlindunglah engkau billahi kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Jadi ini adab saat kita membaca Al-Quran, jangan langsung membaca ayatnya, tapi beristi'adzahlah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim terlebih dahulu. Dan apa yang ingin saya tekankan ketika kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu kita hayati. Perlu penghayatan, karena dengan penuh penghayatan itu nanti akan membantu kita saat membaca dan mentadabburi ayat Quran. Kenapa Bapak Ibu sekalian, saat kita hendak membaca Al-Quran perlu isti'adzah, perlu memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Karena kadang-kadang saat kita membaca Al-Quran itu kita kehilangan konsentrasi. Pernah seperti itu atau sering Bapak Ibu? Lesannya membaca ayat, membaca surat Al-Quran, tapi pikirannya kemana-mana itu. Ya kan? Membaca Al-Quranul Karim, pikirannya ingat ke pasar. Pikirannya ingat kepada pekerjaan kita. Kalau sudah punya cucu, biasanya pikirannya ingat sama cucunya. Pernah atau tidak Bapak Ibu? Ya kan? Apalagi kalau pas cucunya tidak bersama dengan Bapak Ibu. Cucunya ada di Semarang, cucunya ada di Surabaya, tiba-tiba baca Quran itu hadir gitu. Sehingga konsentrasinya hilang. Inilah godaan-godaan seperti ini yang kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala. Syaitan itu ada syaitan dari kalangan manusia dan ada syaitan dari kalangan jin. Kadang-kadang kita baru baca Quran, ada yang manggil ini, manggil itu dan lain sebagainya. Giliran kita tidak membaca Al-Quran, tidak ada yang memanggil. Ya kan? Jadi ini jemaah sekalian, kenapa kita beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat yang ke-7. Surat Al-A'raf. Ayat 204 ini ayatnya sangat masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ini juga cara bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, itu diantaranya kita berinteraksi baik dengan Al-Quran. Berinteraksi baik dengan firman Allah Ta'ala. Satu diantaranya adalah wa idza quri'al Qur'an, dan apabila Al-Quran itu dibaca. Apa sikap seorang muslim? Fastami'u lahu wa ansitu, maka ia harus mendengarkannya dan memperhatikannya. Tapi ada yang menarik di ayat ini, Pak. Ini kalau kita paham bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, itu selalu diksi, selalu pilihan kata di dalam Al-Quran itu banyak rahasia-rahasianya. Apa dalam konteks ayat ini? Pilihan kata fastami'u. Ada kata istama'a, ada kata sami'a. Ya kan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah tidak mengatakan wa idza quri'al Qur'anu wasma'u atau fasma'u? Kenapa Allah tidak menggunakan wasma'u tapi Allah menggunakan kata fastami'u? Karena di dalam bahasa Arab itu kata
sami'a dan istama'a itu punya penekanan yang berbeda. Isma itu hanya mendengarkan saja. Mendengarkan saja. Tapi istama'a yang bentuk kata perintahnya adalah istami'u, itu didengarkan dan renungkan. Saya kira jelas Bapak Ibu ya. Tidak hanya didengarkan tapi renungkan. Cuma masalahnya kemudian adalah kita ini orang Indonesia yang tidak semua ayat-ayat yang kita dengar itu kita tahu artinya. Sehingga kita perlu alat bantu yaitu terjemah, sehingga apa yang harus kita lakukan selain memang kita membaca ayat-ayat Quran, sering-seringlah kita juga membaca terjemah Al-Quran. Apalagi sekarang sudah ada mushaf Al-Quran itu yang diberi terjemahan perkata. Kalau saya ada di rumah itu terbitan Al-Maghfirah itu gede segini Pak. Jadi itu terjemahan perkata. Dan itu juga terjemahan perkata sekarang menjadi idola para penghafal Quran. Kenapa sekarang anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, itu masih usianya masih muda-muda, kok cepat mereka menghafal Quran? Karena metodenya adalah sebelum mereka menghafal Quran, itu mereka tahu dulu apa makna dari apa yang ia hendak baca, apa yang hendak ia hafalkan. Sehingga apa? Itu membantu pada penguatan hafalan. Apalagi kalau orang Arab kan, ngafalin Quran itu kan seperti menghafalkan redaksi-redaksi bahasa kita. Sekalipun memang Quran itu punya tipologinya sendiri, tapi dengan tahu artinya, maka itu akan membantu banyak. Makanya nasihat saya Bapak Ibu sekalian, tolong sering-sering baca terjemah Al-Quran selain Al-Qurannya itu. Baca Al-Quran itu sangat bagus. Tapi kalau kemudian kita iringi dengan membaca terjemahannya, itu nanti dampaknya akan signifikan sekali dalam perubahan perilaku kita. Saya ingin jelaskan dengan pendekatan sejarah, Pak. Kenapa dulu para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan mereka kanu musyrikin. Sebelum masuk Islam kan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Pak. Tapi kenapa setelah mereka itu masuk Islam, perubahannya itu cepat sekali. Saya ambil satu contoh misalnya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal sahabat Umar? Kenal semua atau belum Bapak Ibu? Kenal kan? Kenalnya di mana Bapak Ibu? Di Masjid An-Nizam ya. Karena dijelaskan oleh para kiai, oleh para asatid siapa itu sahabat Umar ibn Khattab. Sebelum dia masuk Islam terkenal dengan sifat garangnya, terkenal dengan sifat kerasnya. Tapi mari kita lihat bagaimana ia mengelola sifat kerasnya itu setelah dia masuk Islam. Dan bagaimana ketika ia berinteraksi dengan Al-Quranul Karim ternyata lembut. Hatinya lembut. Sehingga orang seperti Umar ibn Khattab yang terkenal dengan kerasnya itu ketika ia mendapati ayat Al-Quran dan ia tahu maknanya, itu kalau ketemu dengan ayat-ayat tertentu itu nangis. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu baca Quran itu kemudian saat baca itu tiba-tiba nangis? Pernah atau tidak Bapak? Ini kenapa tidak dijawab Bapak Ibu? Pernah atau belum pernah? Belum ya gitu. Kenapa belum pernah? Jangan-jangan memang belum tahu artinya. Atau nangis, jangan-jangan nangisnya bukan karena Al-Quran, karena ingat istrinya yang meninggal dunia gitu. Atau ingat anaknya yang meninggal dunia gitu. Tapi Umar ibn Khattab tidak. Ketika beliau satu saat membaca Al-Quran surat ke-52, surat At-Tur di ayat sampai ayat ke-7, itu nangis Pak. Nangis sejadi-jadinya Pak. Bagaimana bunyi ayat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'adzaba
rabbika lawaqi'. Itu nangis, Pak. Tapi ini saya lihat gak ada jamaah yang menangis yang mendengar ayat ini, Bapak Ibu ya. Halo? Ada yang nangis atau tidak ada itu? Kenapa gak ada yang menangis? Ya, jangan-jangan kita belum tahu artinya. Sahabat Umar Ibn Khattab nangis, Pak. Dan bahkan beliau berkata, ka'anna hadhil ayata nuzilat ilayya. Seakan-akan Allah menurunkan ayat ini terkait dengan diriku. Inna azab rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi. Seseorang yang sebelum ia masuk Islam, ia melakukan kejahatan sosial yang sangat luar biasa besarnya dalam pandangan beliau. Apa kira-kira orang seperti saya memang tidak pantas mendapatkan azab? Itulah yang menjadikan koreksi besar bagi sahabat Umar Ibn Khattab sehingga beliau menangis. Dia tidak kuat dan beliau tahu bagaimana punishment Allah, bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan pelanggaran keagamaan, pelanggaran sosial. Itu pentingnya kita fastami'u, mendengar, tapi selain mendengar kita juga harus mentadaburi kandungan maknanya. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mengimani Al-Quran setelah kita mengetahui kandungan maknanya. Karena ada orang-orang yang ia sangat dekat dengan Al-Quran, tapi mereka tidak mengimani Al-Quran itu. Ada atau tidak, Pak? Ada kan? Siapa itu? Para Islamolog. Mereka adalah para orientalis. Oh, itu bisa jadi mereka itu tahu betul tentang satuan-satuan dari ayat Al-Quran. Bahkan belakangan ini di Eropa, di negara-negara barat, itu justru yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman itu para orientalis, Pak. Ilmu tentang mawaris, tentang warisan, itu di Eropa, siapa yang mengkaji, itu justru para orientalis. Mereka jauh lebih tahu tentang ilmu mawaris daripada kaum muslimin. Kajian tentang arah kiblat. Itu ketika ada sebuah lembaga di Indonesia yang hendak mengadakan seminar webinar tentang arah kiblat, itu ia menghadirkan pakar kiblat itu dari barat, itu mencari narasumber di Indonesia yang ahli tentang kiblat, itu susahnya luar biasa, Pak. Tapi ini tentunya menjadi PR bagi kita bagaimana ke depan bahwa kita yang memang Allah Subhanahu wa taala wariskan kitab yang terbaik ini, yang tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim, jangan hanya kita baca, tapi kita renungkan, tapi kita kaji, karena itu adalah menjadi pintu-pintu kita mendapatkan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fastami'u lahu wa ansitu. Perhatikan. Perhatian secara serius itu ansitu. Nah, kalau itu yang kita lakukan, Allah janjikan kepada kita, la'allakum turhamun, pasti kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La'alla itu beberapa ulama mengatakan, ulama grammar berkata, la'alla itu dia seperti asa, kalau yang mengatakan adalah Allah itu yufidul wujub wal qata. Ia fungsinya pasti dan wajib terjadi. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya dan memperhatikan dengan baik, dan juga kita merisetnya, kita menelitinya, maka di situ rahmat Allah akan turun kepada kita semuanya. Ayatnya banyak, maka selanjutnya karena waktu kita terbatas, kita langsung masuk ke hadisnya. Hadis yang berbicara tentang adab terhadap Al-Quranul Karim, yang pertama di sini dipaparkan oleh Syekh Izzuddin Bilik, hadis dari Abi Umamah.
An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasul namanya Abi Umamah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Iqra' itu bentuknya amr, itu perintah. Al-aslu fil amri yufidul wujub, asal dari perintah itu berhukum wajib. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai maidah, sebagai hidangan harian kita. Setiap hari kita membaca Al-Quran. Insya Allah one day one juz atau one day one ayat, Pak. Halo, bacaan kita ini yang hadir rata-rata juz-juzan atau ain-ainan Bapak Ibu per hari? Halo? Juz-juzan atau ain-ainan? Ain-ainan, Pak. Ain-ainan atau angin-anginan? Enggak boleh, Pak. Masya Allah. Di zaman seperti ini, kita hidup di zaman akhir, tolong hadirkan semangat yang maksimal. Kita ini nggak tahu kapan kiamat ini terjadi, dan kita juga nggak tahu kapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu saya ulang-ulang di banyak tempat bahwa kematian itu tidak harus selalu dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Banyak orang kok nggak kena COVID tapi kemudian meninggal. Banyak atau sedikit, Pak? Banyak. Inilah yang harus menyadarkan kepada kita. Sementara kita semua tahu, kita ketika menghadap kepada Allah, kita butuh bekal. Dan hari-hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kesempatan untuk apa? Melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan bertilawatul Quran. Tapi ini masalahnya adalah masalah pembiasaan, Bapak sekalian. Kalau kita setiap hari baca Quran itu 1 juz, itu insya Allah itu dengan sendirinya kita akan merasakan sebuah kenikmatan, dan itu kita akan istiqomah. Ada juga orang yang bisa istiqomah tidak hanya 1 juz tapi 2 juz. Ada juga yang istiqomah setiap hari 3 juz. Ada orang yang istiqomah setiap hari itu 4 juz sampai 5 juz. Saya pengen cerita sedikit. Satu saat habis pengajian seperti ini, tapi waktu itu saya masih ingat pengajiannya bukan pengajian subuh, tapi pengajian maghrib. Di salah satu masjid, nggak usah saya sebutkan masjidnya. Jadi beliau seorang guru di salah satu SMA di Jakarta Timur. Itu habis pengajian beliau datangi saya, Ustadz, alhamdulillah, saya sudah masuk usia pensiun, masuk di bulan yang ke-6. Tapi yang saya syukuri dalam hidup saya setelah saya pensiun, itu Allah karuniakan kepada saya keistiqomahan di dalam menghatamkan Al-Quranul Karim, itu setiap 1 pekan sekali. Jadi beliau setiap 1 pekan sekali itu selalu hatam Quran. Dan itu kan berarti kalau Al-Quran itu berapa juz, Bapak Ibu? 30 juz kan? Berarti 30 dibagi 7, ya sekitar 4 sampai 5 juz lah per hari. Itu ada orang-orang yang istiqomah seperti itu. Yang lebih dari itu banyak. Adalah gitu ya. Pernah satu saat saya ngobrol dengan seorang ustaz. Ya karena memang beliau muhibbul Quran, pecinta Al-Quran. Itu beliau berkata, saya setiap hari alhamdulillah bisa selalu membaca Al-Quran. Itu 10 juz, Pak. Tapi tinggalnya tidak di Rawasari, tinggalnya di kampung sana, dan sekarang beliau sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Jadi terakhir beli silaturahim ke rumah saya di kampung sana, makan siang bersama, dan kemudian
beberapa bulan atau mungkin 1 tahunan lah saya dengan informasi betapa beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang seperti itu, Pak. Orang yang begitu harmonis sekali di dalam berinteraksi dengan Al-Quran dengan segala adab-adabnya. Nah, kita membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, ini kan bagian adab kan. Bagaimana enggak adab? Kita ini dikasih nikmat oleh Allah begitu luar biasa banyaknya, masa kita pelit sama Allah? Allah perintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, masa kita tidak mau? Apakah ini tidak bentuk su'ul adab sama Allah? Apalagi setiap hari kita enggak baca sama sekali. Itu su'ul adab, perang yang buruk sekali kepada Al-Quran. Padahal nikmat Allah, Allahu Akbar, kita menerimanya begitu luar biasa, setiap hari luar biasa banyaknya. Kita menghirup udara ini bayar atau gratis, Pak? Gratis. Allahu Akbar. Coba kalau udara ini, oksigen ini diproteksi oleh Allah, kira-kira apa yang terjadi pada diri kita? Belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang berkait dengan fisik ini. Belum lagi nikmat kalau kita sisir di dalam rumah kita, ada pasangan hidup kita, ada anak-anak kita, ada cucu-cucu kita. Allah memberikan rezeki kepada kita, bisa punya rumah, bisa punya motor, bisa punya kendaraan yang lain. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tidakkah itu nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita? Allah perintahkan untuk membaca Al-Quran. Tapi ada di antara orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi ia enggan membaca Al-Quranul Karim. Tapi inilah yang memang dampak kemajuan peradaban manusia itu memang luar biasa. Saya masih ingat ketika peradaban manusia dulu belum maju, habis maghrib itu rata-rata mereka yang tinggal di kampung, tidak usah di kampung lah, di Rawasari juga itu. Tahun 80-an itu kira-kira kalau habis maghrib ngapain Bapak Ibu? Halo, ngapain? Ngaji kan? Maka ada gerakan ngaji habis maghrib. Karena apa? Orang tidak lagi bergerak baca Quran, maka perlu digerakkan. Perlu ada gerakan itu. Tapi ketika peradaban manusia maju, ada televisi dulu tahun berapaan itu ya? 1970-an itu kan TV sudah ada yang warnanya merah, hijau, kuning atau belum ada Pak itu? Belum ada kan? Itu orang satu kampung juga yang punya TV itu berapa orang itu? Cuma 1 orang kan? Itu hitam putih, itu juga belum ada listrik tapi pakai aki kan? Itu lagi seru-serunya nonton, kemudian ternyata akinya habis gitu. Masya Allah, itu kecewa semuanya Pak. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, Masya Allah, sore-sore itu anak-anak sudah membaca mushaf Al-Quran. Masya Allah, dengan bangganya mereka ke musola ke masjid untuk ngaji. Kemudian orang tua mereka di rumah-rumah mereka sampai kemudian menggunakan lampu, apa itu? Uplek ya Pak. Lampu uplek, dengan lampu uplek mereka Masya Allah membaca Al-Quran. Ketika peradaban manusia maju, listrik masuk desa, kemudian pakai listrik, lampu-lampu yang terang benderang, lalu ada TV kemudian ada RCTI, ada CTV, ada Indosiar, ada macam-macam itu. Habis maghrib akhirnya tetap istiqomah baca Quran atau pilih nonton TV itu Pak. Ini Pak. Saya bukan orang yang anti TV, bukan anti peradaban, tapi manage dengan baik. Ngono ya ngono, tapi ojo koyo ngono, baik. Artinya kita punya adab kepada Allah. Kita bisa memanage kapan saatnya kita nonton TV, kapan saatnya kita kemudian saatnya kita bertilawatul Quran, beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala, membaca firman-firman-Nya. Itu harus mendapatkan porsi tersendiri, dan itu jangan sisa waktu kita, tapi kita memang alokasikan waktu kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada ashabul Quran, yaitu orang-orang yang membaca dan orang-orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan kita butuh syafaat. Cuma syafaat ini saya ingin sedikit jelaskan.
Syafa'ah itu punya irisan dengan kata asyafa'. Syafa' itu artinya apa Bapak Ibu? Itu ada dalam surah Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashar. Ayat berikutnya. Wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Jadi syafa'ah itu berasal dari kata asyafa'. Asyafa' itu artinya adalah genap. Karena apa? Fungsi dari syafaat itu adalah menggenapkan kekurangan kita, mizan kita, timbangan kebaikan kita. Kalau ada yang kurang-kurang, nanti dengan syafaat itu, ia akan lebih dominan dari kemaksiatan kita. Sehingga apa? Apa yang harus kita lakukan? Tetap kita mengamalkan ajaran Islam secara maksimal. Kok nanti ternyata ditimbang ada kurang-kurangnya, kita punya amalan istiqamah membaca Al-Quranul Karim. Itulah yang nanti akan menjadi penggenap kekurangan kita. Subhanallah. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Ini ada hadis yang sangat luar biasa dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa orangnya yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dengannya, ia terampil di dalam membacanya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia, yang baik-baik. Pertanyaan saya, Bapak Ibu nanti di akhirat pengen sama malaikat atau enggak pengen sama malaikat? Halo? Atau enggak pengen sama malaikat itu? Malaikat ini makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain yang Allah ciptakan dengan kondisi selalu taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat. Itu malaikat Allah. Nah, orang-orang yang terampil di dalam membacanya, dan inilah yang harus kita ikhtiari. Kenapa harus kita ikhtiari? Di zaman ketika metode baca Quran itu ditemukan begitu luar biasa banyaknya, kok masih ada di antara kita nggak bisa baca Quran secara terampil? Ini adalah sebuah kerugian besar. Dan untuk para jamaah sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, gak usah gengsi belajar Al-Quran sekalipun sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Saya punya pengalaman dulu ketika saya masih muda, sekarang sudah tua Pak. Ya, sudah mau kepala 5. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, ternyata Masya Allah punya spirit yang sangat luar biasa. Jadi beliau seorang nenek-nenek pensiunan, itu baru belajar Al-Quran, itu mau Pak. Tapi karena keinginannya tinggi, Masya Allah luar biasa. Luar biasa cepat. Masya Allah. Dan bahkan terakhir ibu itu tinggal di Bali. Bersama dengan anaknya telepon saya, Mas, kalau dulu panggil saya itu Mas, nggak pernah ngambil Ustadz, itu nggak pernah, karena saya waktu itu masih muda Pak, lupa kalau saya sudah tua itu. Jadi Mas, Masya Allah terima kasih, saya tidak bisa bayangkan kalau di usaha-usaha saya yang sudah senja seperti ini, saya tidak bisa baca Al-Quran, maka saya akan kesepian. Tapi sekalipun saya tinggal di Bali, saya tidak merasa kesepian karena ada Al-Quranul Karim. Allahu Akbar Pak. Itu mulai belajar Quran itu setelah pensiun Pak. Ada satu kenikmatan tersendiri. Satu lagi seorang kakek-kakek. Itu dia punya pekerjaan sebulan itu di Indonesia, sebulan nanti di luar negeri. Masya Allah itu kalau ke luar negeri itu buku qiraatinya dibawa Pak. Tapi waktu itu belum kakek-kakek.
Tapi alhamdulillah seorang mu'allaf. Alhamdulillah karena ketekunnya akhirnya bisa membaca Al-Quran dan beliau sekarang menikmati Al-Quranul Karim. Dan itulah yang harus kita gapai bagaimana agar kita menjadi tidak hanya bisa baca Quran biasa tapi terampil karena memang fasilitasnya akan berbeda. Jadi itu kalau terampil. Tapi Allah juga Maha Adil. Bagaimana bagi mereka yang belum terampil baca Quran? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa orangnya yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u fi, dan ia terbata-bata. Terbata-bata ini berarti belajarnya sudah lama atau baru sebentar, Pak? Baru sebentar. Iya kan? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa alaihi syak, dan ia baginya atasnya itu sesuatu yang berat. Apalagi kalau memang belajar Al-Quran di usia tua, ini kan yang berat itu mengubah lahjah, Pak. Oh iya, Pak. Apalagi kita ini yang Jawanya terlalu medok. Wah, itu baca alhamdulillah, itu susah juga, Pak. Itu akhirnya ini, Pak, alkamdu. Ada atau tidak yang begitu, Pak? Alhamdulillah, masih alkamdu lagi, Pak, itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu al-hayyu juga al-qayyum malah, Pak, itu. Ya. Jadi itu. Tapi dengan segala ikhtiar itu ternyata Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mau belajar Al-Quran sekalipun membacanya itu terbata-bata. Tapi insya Allah kalau kita punya semangat yang lebih, semangat yang luar biasa, ketulusan kita untuk bisa bersama menggapai cita-cita bersama dengan malaikat Allah, cepat atau lambat Allah akan berikan kepada kita kemampuan untuk membaca Al-Quran. Itu Allah memberikan penghargaan. Kata Rasulullah SAW, lahu ajran, baginya adalah 2 pahala. Ini Bapak Ibu pengen 2 pahala atau ingin bersama dengan malaikat Allah, Bapak Ibu? Halo? Dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Terus semangat baca Quran. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Al-Quran biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah